Kalau bicara soal sedan premium, mungkin orang akan langsung berpikiran 3 merek dari Jerman, Mercedes-Benz, BMW, Audi, atau bahkan Jaguar dari Inggris. Tapi kenapa hampir nggak ada orang, terutama di Indonesia, yang kepikiran soal Maserati? Padahal brand dari Italia ini punya Ghibli, sedan 4 pintu yang kelasnya premium yang kurang lebih ada di segmen yang sama seperti Mercedes-Benz E-Class. Katanya banyak orang masih beranggapan kalau Maserati ini bukan mobil yang nyaman untuk dipakai sehari-hari atau bahkan lebih cocok dipakai untuk weekend, mungkin untuk Sunday driving, seperti kalau di orang-orang Jakarta itu bilang Sunday morning drive atau Sunday morning run. Tapi nggak juga sih. Emang kalau dilihat dari tampangnya Maserati ini jauh lebih sporty daripada Mercedes-Benz E-Class. Lekuk garis bodinya agresif, tajam, dan punya mesin yang cenderung kencang suaranya dibandingkan merek-merek Jerman. Itu yang akan kita buktikan sekarang. Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Dan kita akan review Maserati Ghibli. Kita flashback sebentar soal Maserati Ghibli. Sedan 4 pintu ini merupakan spesies baru dari produk line-up Maserati yang diposisikan di bawah Quattroporte. Sebenarnya nama Ghibli bukan nama baru untuk di line-up Maserati, karena di beberapa puluh tahun lalu sempat ada nama Ghibli di line-up, tapi bentuknya adalah sedan coupe atau 2 pintu. Nah, karena kebutuhan pasar yang semakin membutuhkan mobil dengan nilai praktis yang lebih tinggi, makanya Ghibli dihadirkan kembali sebagai sebuah sedan 4 pintu. Tapi dibandingkan para rivalnya dari Jerman, Ghibli punya proporsi desain lebih sporty dibandingkan tipikal mobil premium sedan 4 pintu lainnya. Kalau kita lihat dari eksteriornya, mobil ini punya proporsi desain yang agresif dan sporty, dari lekukan bodinya yang agresif, tajam, terus ada bonetnya yang panjang, sampai pintu frameless yang sebenarnya khas di mobil sport 2 pintu. Jadi kalau kita keluar masuk mobil ini sedikit lebih keren lah dibandingkan pakai mobil Jerman. Kalau ngelihat di bagian atas pintunya ini nggak ada frame-nya, apalagi kalau kacanya dibuka. Terus mobil ini punya mesin V6 3000 cc turbo yang kalau kita dengar, walaupun ini masih dalam kondisi mode normal, suaranya kenceng. Padahal kita lagi nyetir normal, speed nggak sampai 80 km per jam. Ini kebetulan lagi di jalan non-tol, flyover, santai. Tapi walaupun jalannya santai, kita tetap udah bisa denger suara mesinnya jelas banget dari sini. Bukan berarti insulasi dari kabin mobil ini jelek, tapi lebih ke gimana cara Maserati ngasih sensasi yang beda di sedan ini dibandingkan rival sekelasnya. Seperti yang kita tahu, mobil Italia itu punya karakter mesin yang suaranya lebih karismatik dibandingkan sedan-sedan sekelasnya. Apalagi untuk Maserati Ghibli ini, kita kalau coba dalam mode normal, kita coba gaspol, suaranya langsung kedengeran enak banget dibandingkan mobil 6 silinder segaris yang biasanya dipakai di mobil Jerman. Mungkin Maserati develop mesin V6 ini dapat bantuan dari Ferrari yang merupakan perusahaan satu induk di Italia sana. Jadi nggak heran kalau misalnya suara mesin dari Maserati ini sedikit mirip kalau kita bandingkan dengan mesin V8 mungkin punya Ferrari. Bicara soal interior dari Maserati Ghibli ini, mungkin kalau kita begitu masuk ke interiornya, kita akan merasakan karakter atau aura yang beda dibandingkan sedan lain sekelasnya. Di sini cenderung bergaya klasik, tapi tetap premium. Material lapisan kulitnya masih dominan di dashboard, setir, pintu, dengan kombinasi ada panel kayu di konsol tengahnya, dan di bagian tengah dashboardnya di sini ada layar sentuh yang lumayan besar ukurannya, yang menandakan walaupun klasik tapi mobil ini tetap punya unsur modern atau high tech
yang dibawa ke interiornya. Dan di sistem infotainment ini udah mendukung koneksi Apple CarPlay dan Android Auto, serta didukung dengan sistem audio dari Harman Kardon. Nah, untuk kesan klasiknya, panel instrumen dari Maserati Ghibli ini masih mengandalkan instrumen analog untuk speedometer dan tachometer di balik setir ini. Jadi untuk konsumen atau pengemudi yang masih mau menikmati unsur analog dan klasik dari mobil ini, masih bisa diakomodasi oleh Ghibli, tapi masih bisa merasakan unsur modern dari mobil ini karena di panel instrumennya sendiri tetap didukung dengan multi information display yang memberikan informasi lengkap tentang berbagai fitur dan kondisi kendaraan di mobil ini. Ya, kalau bicara soal spesifikasi teknis mobil ini memang lebih ke arah sporty. Mesin V6 turbo, transmisi ya dual clutch 8 percepatan, dan suara mesin yang lebih kenceng dibandingkan mobil rata-rata kelasnya. Tapi itu nggak serta-merta membuat Ghibli ini justru bikin nggak nyaman untuk dikemudikan sehari-hari. Kebetulan saya sekarang lagi nyetir di Jakarta, di dalam kota, bukan di jalan tol. Kurang lebih sama sih kalau kayak kita nyetir sedan Jerman, tetap nyaman, lajunya halus. Nggak ada sensasi atau gejala dut-dutan kayak yang orang bilang itu karakter dari transmisi dual clutch yang lebih banyak dipakai di supercar dan sports car. Terus kabinnya juga tenang, masih kedap, dan memang kalau kita pegang setirnya, kita belokin mobil ini, setirnya lebih berat memang, lebih ke arah sporty. Mungkin kalau Anda pernah nyetir Ferrari, ini lumayan familiar atau mirip karakternya. Udah gitu bentuk setirnya juga tebel, jadi lebih enak untuk digenggamnya. Jadi mobil ini selain nyaman sebagai sebuah sedan premium, juga bisa memberikan sensasi yang lebih engaging waktu kita geber mobil ini kencang. Kemudian kalau kita bicara soal anggapan orang-orang tentang mobil Italia yang katanya cenderung lebih boros dibandingkan mobil pabrikan dari negara lain, Jerman misalnya. Sebenarnya nggak juga sih. Irit atau enggaknya mobil itu tergantung cara kita mengemudi sebenarnya. Tapi untuk Maserati Ghibli ini disediakan satu pilihan mode dari 3 mode yang tersedia untuk mengemudi. Pertama ada normal, ada sport tentunya, dan di sini ada mode eco yang oleh Maserati disebut sebagai ICE atau singkatan dari Increase Control and Efficiency Mode. Jadi waktu kita aktifkan mode ini, semua operasional dari mesin, transmisi, sampai setir sendiri dibikin seefisien mungkin supaya nggak menggunakan energi terlalu banyak yang jadinya mubazir. Terus kalau bicara seberapa irit mobil ini, sebenarnya nggak ada angka pasti soal konsumsi bahan bakarnya. Tentunya seperti saya bilang tadi, seirit apa kendaraan itu tergantung dari gaya mengemudi kita masing-masing. Kalau kita udah pakai mode eco tapi gaya mengemudi kita masih agresif, ya percuma juga, nggak akan irit juga mobil ini. Sebaliknya juga kalau kita pakai mode sport tapi kita bisa pakai gaya mengemudi yang seefisien mungkin, ya mobil tetap bisa irit. Nah, kebetulan lagi ngetes mobil ini, saya juga ada keperluan untuk beli barang di satu tempat, dan untuk kesana kita akan lewat jalan tol. Jadi sekalian kita akan coba gimana mobil ini digunakan pakai mode sport. Sekarang waktunya kita untuk coba performa dari Maserati Ghibli ini. Apalagi mesin V6-nya yang punya suara merdu walaupun masih di kondisi mode normal. Karena mobil ini punya karakter yang lebih sporty, jadi bisa dirasain kalau chassisnya ini lebih kaku dibandingkan sedan sekelasnya. Jadi lebih kerasa guncangan bodi kalau permukaan jalannya berubah-ubah atau bumpy. Tapi di sisi lain, karakter rigid itu bikin laju dari mobil ini lebih stabil, nggak gampang limbung. Apalagi untuk di jalan tol, kita yang rata-rata di atas 80 km per jam, rasanya lebih mantap untuk bawa mobil ini. Apalagi dengan setir yang lebih berat, kita bisa lebih intuitif
untuk ngebaca roda atau setiap saat kita mau pindah arah dengan mobil ini. Dan sekarang kita coba ke mode sport. Begitu diaktifin, suara mesinnya langsung lebih galak, lebih kenceng. Dan sekarang kita coba untuk gaspol. Enak banget suaranya. Wow. Emang beda suara mesin Itali. Lebih, lebih enak didengarnya. Apalagi kalau kita coba pakai manual shift. Wow. Gigi 4, gigi 3. Oh. Bener-bener enak suara mesinnya. Wow. Tapi selain soal performa dan kenyamanannya, Ghibli juga punya beberapa fitur yang bisa ditonjolkan lah dibandingkan mobil-mobil sekelasnya. Seperti di sini, di setirnya udah ada tombol untuk adaptive cruise control. Jadi selain kita bisa pasang di kecepatan berapa mobil ini mau melaju konstan, bisa diatur juga mobil ini mau mengatur jarak seberapa jauh atau seberapa dekat dengan mobil di depannya. Jadi kalau misalnya mobil di depan kita itu kecepatannya lebih rendah daripada yang kita pasang di cruise control, dia akan secara otomatis menyesuaikan dan menjaga jarak mobil ini dengan mobil di depannya. Begitu juga kalau mobil di depannya misalnya akselerasi, mungkin sesama atau lebih kencang daripada kecepatan yang kita pakai, cruise controlnya juga secara otomatis akan nambah kecepatan mobil ini. Selain itu ada blind spot monitor juga. Jadi kalau misalnya di sebelah kanan atau kiri mobil kita ada kendaraan lain yang nggak terlihat, di spion akan muncul lampu peringatan warna kuning dan ada lane keeping warning. Jadi kalau kita keluar lajur secara nggak sengaja atau tanpa pakai lampu sen terlebih dahulu, di MID akan keluar peringatan kalau kita keluar lajur dan dalam posisi yang nggak aman. Apalagi bawa barang kayak gini, bagasinya masih praktis. Dibukanya juga pakai kick sensor. Nah, praktis kan? Saya heran kenapa nggak banyak Maserati Ghibli beredar di jalanan di Indonesia, khususnya Jakarta. Padahal sedan ini justru asik untuk dikendarai dan malah nggak ada kompromi juga untuk dipakai jadi kendaraan sehari-hari. Untuk bisa nikmati karakter sporty langsung dari varian terbawahnya, udah bisa didapatkan pada Ghibli. Memang mungkin untuk membelinya perlu keluar biaya agak lebih banyak daripada E-Class atau 5 Series. Tapi kalau bisa tampil beda di parkiran mall atau ngumpul pas Sunday morning drive, susah juga buat nolak Ghibli. Terima kasih udah nonton video review ini, klik like kalau suka video ini dan jangan lupa subscribe ke channel Carvaganza. Subscribe juga ke channel The Official Auto kalau mau tahu review lengkap mobil dan motor terbaru di Indonesia. Update juga berita otomotif terbaru di website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Tunggu video lainnya di Carvaganza, and let's talk about cars. Dua 222